Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian, kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada 2 prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik.
Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan. Seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, halamannya dengan puji-pujian, sebab Tuhan baik buat setiap kita, amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya
namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kami sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kami sembah, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Sembah, kami sembah Engkau Yesus, kami sembah kami sembah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah dan Tuhan kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali berjumpa hari ini. Saya percaya ada berkat, anugerah, kasih setia Tuhan. Dan sebelum kita mulai, mari kita akan berdoa, minta tuntunan Tuhan supaya kita terima firman dan dapat menjadi pelaku firman. Tuhan urapi, biar perkataan firman menguatkan, memulihkan setiap kami, bahkan yang lemah sekalipun akan dikuatkan, sehingga menatap setiap hari jadi hari baru yang terbaik dengan masa depan cerah penuh pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak berguna tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya. Dan Hamba menyerahkan segala sesuatunya hari ini, perkataan firman Tuhan menghibur, menguatkan, mengajar setiap orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari-hari yang sudah kita lalui memang menjadi hari-hari tidak nyaman kadang-kadang, menjadi hari yang tidak bisa kita duga, menjadi hari di mana kita merasa terjebak di dalamnya dan kita nggak bisa lari dari keadaan yang sudah terjadi pada masa-masa kemarin. Dan ketika menutup tahun dan mengawali bulan yang baru, ada banyak orang juga masih bimbang dan bingung, apakah saya dapat menyelesaikan atau melakukan yang terbaik buat tahun ini, atau bulan ini, atau minggu ini, atau bahkan hari ini. Nah, saya percaya kehidupan ini diberikan oleh Tuhan benar, tetapi kehidupan harus dibangun oleh kita. Itulah kenapa tema kita hari ini adalah Build Your Life, membangun kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saya teringat dengan sebuah kisah di Alkitab dalam Yosua pasal 1 ayat 2 dan 3. Yosua 1, 2, dan 3. Demikian firman Tuhan, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka," kepada orang Israel itu. "Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa." Nah, ini menarik saudara ya, karena situasinya buat Yosua memang tidak diduga bahwa ternyata Musa meninggal sebelum mencapai garis akhir. Ya, kalau kita tahu akhirnya Musa hanya diizinkan memandang tanah perjanjian, tetapi tidak bisa masuk dalamnya. Dan Yosua pun mungkin tidak pernah menyangka bahwa dia harus memimpin bangsa yang besar ini. Dan tanpa tahu, tidak mengerti apa yang akan terjadi. Situasinya seperti seakan-akan terjebak, seakan-akan kenapa mesti saya Tuhan? Memang kalau Tuhan yang menyuruh pasti terjadi. Tetapi kan Yosua tidak tahu bagaimana melewati hari-harinya. Apa harus dilakukan sebagai pemimpin baru? Saya mesti ngapain sebagai seorang yang membawa begitu besar bangsa yang harus menduduki tanah-tanah itu? Saya mesti ngapain? Bagaimana mengalahkan raksasa-raksasa itu? Bagaimana mengalahkan penduduk-penduduk kota yang sudah berdiam cukup lama dengan kemampuan strategis perang yang hebat? Yosua sama sekali tidak tahu, dan mungkin hari-hari ini sama seperti Anda dengan saya, kita juga tidak tahu bagaimana menghadapi raksasa persoalan kita, menghadapi pergumulan-pergumulan yang kita alami, menghadapi situasi yang sulit. Memang kita diberikan hari yang baru, kita diberikan tahun yang baru, bulan, minggu, waktu yang baru. Tetapi kita sama sekali tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang akan terjadi, apa yang kita lewati. Ya mungkin seperti Yosua. Memang kita membaca pada akhir hidupnya, Tuhan menolong dengan cara yang luar biasa. Janji-janji Tuhan untuk tanah perjanjian memang digenapi, tetapi harus melewati tahun demi tahun yang tidak mudah juga. Kemenangan, ada kekalahan, ada orang-orang Israel yang lupa kepada Tuhan kemudian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kan si Tuhan Yesus ternyata ini sebuah janji yang disertai masalah. Dan mungkin ada juga hari-hari ini juga mengikuti hari atau melewati hari dengan persoalan yang belum selesai. Entah itu internal, domestik di rumah kita, atau juga masalah-masalah di luar, pekerjaan, pelayanan, target yang belum selesai, persaingan, kompetisi, dan kegagalan pada periode yang lalu itu menjadi sebuah persoalan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita diberikan hidup oleh Tuhan? Sekali lagi, Tuhan memberi hidup, tetapi kita harus membangun kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk membangun kehidupan ini, Bapak Saudara? Nah, menurut saya, segala sesuatu terjadi dalam kehidupan ini memang tidak bisa
diperkirakan apa yang terjadi, siapa yang akan menjatuhkan atau siapa yang akan menolong kita. Sakit yang datang, baik itu COVID yang mungkin hari-hari ini orang coba menjauhi, atau mungkin demam biasa, saudara ya, atau mungkin sakit pusing lah, atau jantung, lever, ada banyak hal yang terjadi. Atau mungkin perusahaan yang kita bangun, tiba-tiba perusahaan itu dihancurkan oleh orang terdekat kita. Nah, semuanya menurut saya tergantung dari respon kita. Respon itu menjadi penting. Karena respon itulah yang akan membuat Anda semakin naik atau semakin turun. Dan respon itu yang juga membuat Yosua menjadi sanggup atau tidak. Respon itu juga yang membuat Yosua akhirnya tetap berjalan maju atau tinggal dalam kekhawatiran. Karena kalau Anda perhatikan kemudian, 3 kali disebutkan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut hati, jangan khawatir. Nah, artinya ada respon yang mungkin salah. Dan hari-hari ini bagi orang percaya, mungkin ada respon yang salah ketika menghadapi persoalan atau pergumulan dalam hidup ini. Nah, respon apa yang menurut kita harus kita lakukan? Nah, pertama menurut saya, kita harus mulai recommitment. Nah, Bapak Ibu Tuhan Yesus, komitmen itu dimulai di awal. Konsistensi itu ketika melakukan. Nah, memasuki tahun yang baru ini orang membuat resolusi, ya, atau recommitment terhadap hal-hal yang harus dia lakukan atau kembangkan, atau respon apa yang harus dia lakukan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Nah, Yosua juga seperti diajak Tuhan recommitment bahwa tanah kemanapun engkau injak itu pasti akan diberikan oleh Tuhan. Tapi Yosua harus berkomitmen kepada Tuhan bahwa tidak akan menyimpang ke kiri atau ke kanan dan terus memperkatakan firman. Artinya ada bagian di mana Yosua tetap melakukan, tidak boleh mundur, tidak boleh khawatir, dan tidak bisa mengharapkan Musa lagi karena Musa sudah selesai secara jabatan atau kewajiban atau pelayanannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita perlu komitmen dengan hidup ini karena hidup ini adalah sebuah proses, hidup ini pembelajaran terbaik. Saya percaya apa yang terjadi tahun lalu bisa membuat kita belajar. Mari komitmen lagi kepada hal-hal dasar mungkin yang harus kita pelajari tentang kasih, pengampunan, karakter yang baik, kerja keras, kinerja, performa kita, atau nilai-nilai kehidupan kita. Lebih penting mana barang atau sebuah peristiwa di mana mengajar kita. Kita mungkin perlu komitmen terhadap prosesnya dalam kehidupan kita. Karena banyak orang akhirnya pengen menjadi naik, tapi tidak mau belajar naik. Ada orang pengen posisi di atas, tapi tidak mau belajar dari bawah untuk naik ke atas. Ada orang-orang yang pengen menerima kekayaan, tapi tidak belajar mengelola kekayaan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, mungkin tahun ini, tahun di mana kita perlu rekomitmen kembali. Ketika proses diizinkan Tuhan, maka di sana kita komitmen untuk apa? Potensi kita berkembang, bukan lagi marah, kecewa, terluka. Nah, saya menemukan sahabat-sahabat yang pada masa pandemi ini malah terlihat potensi yang tidak pernah dia duga. Contohnya adalah digital, sebenarnya. Ada teman-teman yang akhirnya bisa online, bisa memahami online. Ya, termasuk saya juga akhirnya belajar bagaimana mengedit video khotbah saya sendiri, saudara ya. Dulu tidak pernah kepikir, tapi karena kondisi pandemi sekian bulan akhirnya harus banyak di rumah, saudara ya. Akhirnya berpikir waktu ini buat apa, saudara. Tapi mengingat komitmen pelayanan itulah yang membuat akhirnya Tuhan, saya mesti ngapain lagi, mesti bikin apa lagi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, di tengah situasi pandemi ini, saya percaya potensi kita akan berkembang. Tetapi ada dengan harus komitmen untuk apa? Membuat perencanaan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Yosua jelas memang tidak tahu bagaimana dia mengalahkan atau bangsa mana, tapi tuntunan Tuhan yang menolong dia untuk bisa merencanakan mana yang terbaik, mana yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari dengar baik-baik. Mari kita berkomitmen terhadap perencanaan hidup ini. Karena ketika kita gagal membuat perencanaan, kita sedang merencanakan sebuah kegagalan. Dan saya temukan banyak di antara kita orang-orang percaya, berdoa itu bagus. Banyak orang percaya berkonsultasi dengan temannya. Itu bagus, tapi tidak ada perencanaan. Perencanaan apa? Mungkin yang sederhana. Misalnya, saya mau bangun lebih pagi, doa pagi. Saya mau bekerja lebih baik. Saya mau membaca buku setengah jam lebih lama. Atau tahun ini paling nggak setiap hari setengah jam saya membaca buku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ini menjadi pergumulan kita.
Itulah mengapa kemudian di akhir sekitar bulan Oktober November saya akhirnya merencanakan ada hari untuk merenung sebenarnya. Untuk memikirkan apa, bagaimana, mesti bikin apa lagi, mau ngapain. Dan saya belajar berkomitmen untuk semuanya itu. Bapak kasih Tuhan Yesus, komitmen apa yang pada tahun-tahun lalu yang kita sudah upayakan tapi gagal, mari kita buat rekomitmen. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk membangun kehidupan kita? Maka kita perlu refocus, saudara ya. Jadi fokus kembali, kalau Anda punya kamera, difokuskan sudut atau apa yang mau ditonjolkan dari gambar, saudara ya. Nah, dengan tahun ini juga ke dalam hidup yang kita punya, fokus kita apa, saudara ya. Saya mengingat kisah tentang Florence Chadwick, seorang perenang yang luar biasa pada tahun 1952, berhasil menyeberangi Selat Inggris Prancis lewat tunnel, saudara ya. Dan kemudian nggak berapa lama dia berhasil lagi, saudara ya. Jadi pertama dari Prancis ke Inggris, terus kemudian dari Inggris ke Prancis. Jadi wanita pertama yang berhasil menyeberangi dan bahkan lebih cepat dari perenang Amerika Serikat, 2 jam lebih cepat, saudara ya. Tapi kemudian ketika dia mencoba lagi, saudara ya, di Selat California, kemudian itu menjadi persoalan karena kenapa dia tidak berhasil. Ternyata dia tidak berhasil karena fokusnya pada hari itu. Jadi waktu dia berenang udah cukup lama, saudara, cukup lama. Nah, satu kali dia tidak berhasil di Selat California itu karena dia mendekati bibir pantai, kabutnya terlalu tebal, saudara, dan fokusnya hanya melihat kabut yang tebal. Dia merasa capek, nggak sanggup. Padahal coachnya, keluarga ngomong sebentar lagi, sebentar kamu akan nyampe. Tapi karena fokusnya kepada kegagalan, fokusnya kepada kesulitan, akhirnya Florence Chadwick tidak bisa menyelesaikan rencana dia berenang ke selat ini dan kemudian naik ke perahu penolong dan tinggal 800 meter. Sebenarnya dia akan nyampe ke bibir pantai dan menyesal sekali. 2 bulan berikutnya kemudian dia berenang kembali dengan tekad fokus. Walaupun kemudian memang ada kabut lagi, tapi fokusnya sampai bibir pantai, sampai di pantai dan sampai. Berapa banyak di antara kita tahun lalu membuat kita gagal dengan fokus kita, gagal dengan tujuan kita, gagal dengan arah yang terbaik dari hidup kita. Karena mungkin pandemi memporak-porandakan ekonomi, pandemi memporak-porandakan komunikasi kita, memporak-porandakan struktur kehidupan kita. Mungkin pandemi juga membuat Anda jadi kehilangan iman mungkin, atau rasa percaya diri kepada Tuhan. Sama seperti Yosua nggak bisa membawa orang Israel kembali ke padang gurun supaya nggak ada persoalan. Toh ada Tuhan, toh ada makanan tersedia. Karena nanti kalau masuk ke tanah perjanjian harus kerja, harus mengalahkan ini itu, perang lagi. Ya kalau menang, kalau enggak, memang Tuhan beserta kita. Tapi kita pernah kalah juga dengan kota Ai yang kecil. Mereka kalah dan mulai merasa, aduh, kok kayak begini, kok Tuhan yang sulit. Ternyata kota kecil nggak bisa kalahkan, bahkan kita mati kemudian. Karena mereka fokusnya, kemudian kalau Anda perhatikan ya, keluarga Achan, ternyata fokusnya salah. Padahal dibilang kota pertama Yeriko semua dipersembahkan kepada Tuhan, tapi karena fokus untuk keuntungan diri pribadi, ternyata menghancurkan seluruh bangsa. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, kita perlu merefocus, memfokuskan kembali kehidupan kita. Bukan kepada kegagalan fokus kita, tetapi kepada pengalaman-pengalaman yang kita dapat. Dan saya banyak mendengar kesaksian tahun yang lalu, ada begitu banyak orang yang mengalami kegagalan gitu ya, project-project yang gagal. Tapi saya kagum ketika terakhir Natalan dengan satu perusahaan dan mereka bilang nih saudara ya, di awal pandemi situasi sulit, tidak nyaman, bingung harus bagaimana, tapi di kuartal keempat gitu ya, jadi 3 bulan terakhir malah mereka bisa menutup target dan melebihi target yang 1 tahun itu ditutup dalam waktu 3 bulan. Fokuslah bukan kepada masa lalu. Mungkin sebaik-baiknya masa lalu sudah selesai, tapi fokus kita kepada masa depan, karena itu yang masih kita akan miliki. Hari ini yang pasti kita punya, kemarin itu selesai. Nah, jangan fokus kepada masa lalu, jangan fokus kepada yang kemarin. Dan Yosua tidak bisa fokus kepada Musa yang sudah selesai tugasnya, tapi dia harus fokus kepada bagaimana Israel
mencapai rencana Tuhan. Mari kita fokus bukan kepada orang yang pernah menyakiti, orang yang kita dulu pernah janji mau nolong, orang yang akan menopang saya, bukan, tapi kepada pembentukan melalui orang-orang ini. Mungkin ada orang yang mengecewakan saudara, ada orang yang mengkritik saudara, mungkin ada orang yang menjatuhkan perkataan. Di acara pertemuan keluarga, orang itu seringkali mengkritik dirimu, mengkritik kehidupanmu, kekayaanmu, tetapi jangan fokus pada orangnya, tapi fokuslah pada besi menajamkan besi, tapi manusia menajamkan sesamanya. Dan mungkin kita menjadi hari ini semakin berpotensi karena ada orang-orang yang diizinkan Tuhan menajamkan kita. Yusuf menjadi hebat karena kakaknya menajamkannya, karena Potifar menajamkannya, karena mungkin teman-teman penjara menajamkannya. Dan muncullah orang yang semakin mencintai Tuhan dan potensi semakin bergerak. Hari ini bukanlah jangan fokus hanya kepada posisi saudara, tapi kepada fungsi kehidupan saudara. Jangan sampai saudara posisi sudah bagus, tapi engkau tidak berfungsi, karena cuma mau jabatan doang, termasuk di pelayanan. Tetapi hari-hari ini mungkin pelayanan rasanya mandek, tapi fungsi melayaninya tetap harus berjalan. Mungkin ada seorang diaken dan tidak lagi ada pelayanan di gereja, tapi fungsi sebagai seorang diaken yang melayani tetap ada dalam rumah saudara, tetap ada dengan tetangga, tetap ada dengan kantor atau tempat Anda bekerja, tempat Anda jualan, tetap berfungsi, saudara ya. Berapa banyak di antara kita fokus kita gagal. Jangan hanya fokus kepada harta, karena ternyata harta hari ini terbukti tidak bisa menolong. Tapi fokuslah kepada cita-cita kita, saudara, yaitu sebagai surat terbuka yang dibaca oleh semua orang, jadi garam dan terang bagi semua orang, sehingga harta itu tetap bisa berfungsi. Atau mungkin kalau nggak ada harta pun, tapi hidup kita tetap sesuai dengan jalan Tuhan. Mari fokus bukan kepada goal, target kita semakin tambah kaya, punya rumah pribadi, bahkan kalau perlu pesawat pribadi, gunung pribadi, pulau pribadi, laut pribadi kalau perlu, saudara ya, negara pribadi mungkin kalau kita perlu. Tetapi mari kita fokus pada destiny, karena destiny lebih tinggi dari goals, target yang cuma berapa rumah lagi yang kita punya, mobil. Tapi destiny itu beyond the target, beyond the goals, hal-hal yang lebih hebat. Kalau Anda pernah mengenal mungkin kisah tentang Butet, seorang pemudi yang kemudian mengajar anak-anak di suku Dayak di Kalimantan, soalnya nggak ada jabatan, nggak ada uang yang banyak, tetapi dia melakukan kenapa? Karena dia menyadari destiny itu membuat orang hidup lebih baik. Raden Ajeng Kartini melakukan lebih daripada yang lain. Karena kenapa? Karena ada destiny yang dia mau raih, yaitu supaya semua wanita bisa membaca dan dihargai. Dan kalau Martin Luther King kemudian berkhotbah berapi-api dimanapun gitu ya, supaya semua orang dihargai karena dirinya, bukan karena warna kulitnya, tapi karena kemampuannya. Kenapa dilakukan itu? Sampai ditekan, diteror, sampai diperhadapkan situasi yang sulit di rumahnya. Karena dia tahu destiny, fokusnya pada destiny. Jangan sampai tahun lalu, destiny yang Tuhan taruh buat saudara hilang. Dan Yosua memiliki destiny besar, tidak hanya untuk dirinya, tapi bangsanya. Itu yang jauh lebih besar. Bapak Ibu Saudara, saya percaya fokus menjadi orang sukses itu baik. Tetapi lebih baik menjadi orang yang memiliki nilai kehidupan yang baik, sehingga hidup ini jauh lebih berarti. Hidup ini jelas untuk apa? Jangan-jangan untuk waktu yang sempit, kesempatan ini, hidup ini adalah kesempatan. Untuk apa? Untuk kita menjadi berkat. Untuk kita telepon teman-teman kita, memberikan semangat. Untuk kita datang kepada mereka yang sedang terluka atau sakit. Mungkin untuk kita memberikan support lewat WA. Hidup itu lebih berarti karena kenapa? Ada orang-orang yang peduli dengan kita. Saya menyadari ketika seorang teman bersaksi ketika kena COVID, OTG ya, sehat, tetapi pikirannya menjadi kacau, pikirannya menjadi takut, masih muda, anak baru lahir, waduh tuh gimana, tertekan. Tapi ada sahabat-sahabat yang tiap hari ngomongin, ayo percaya, tetap kuat, tetap setia. Wah, itu menguatkan sampai hari dimana akhirnya di tes PCR terakhir selesai, sudah negatif lagi dan bisa pulang. Bapak dikasih Tuhan Yesus, mari kita refocus. Anda yang berkeluarga, fokus Anda apa? Kerja keras betul, tapi kan untuk keluarga. Maka fokus, temukan fokus dengan tepat dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, Bapak Saudara? Karena sekali lagi Tuhan berikan hidup, tapi ada dengan saya harus membangun hidup. Maka yang berikutnya adalah remember. Apa yang harus remember? Apa yang harus kita ingat? Nah, ini menjadi menarik, saudara ya, karena
Yosua diingatkan, kuatkan, teguhkan hatimu 3 kali, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan lupa perkatakan firman siang dengan malam, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Artinya apa? Tuhan mengingatkan secara nalar, lewat perkataan, lewat janji, tetapi juga secara iman, bahwa perjalanan hidup yang sedang dilalui ini memang bukan mudah. Perjalanan di mana dia harus membawa Israel ke tanah perjanjian memang bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi dengar baik-baik, diingatkan 3 kali, kuatkan, teguhkan hatimu. Dan hari ini juga saya ingin mengatakan kepada saudara, kuatkan, teguhkan hatimu. Mengapa? Karena ini janji Tuhan bagi Anda dengan saya, bahwa Allah Immanuel, Allah beserta kita itu berjanji Dia akan menyertai sampai kesudahan zaman. Ingat, ingat. Kalau Tuhan sudah melakukan pekerjaan hebat di masa lalu, Tuhan yang sama mengerjakan pekerjaan hebat di hari ini. Dan Tuhan yang sama juga mengerjakan pekerjaan hebat di masa depan. Dan Bapak Ibu mesti ingat bahwa masa depan saudara itu sudah menjadi masa lalunya Allah. Artinya Allah tahu jalan-jalan apa yang akan kita lewati, tikungannya bagaimana, turunannya bagaimana, jatuhnya di mana, pergumulannya apa, Allah tahu dan Allah siap menolong. Allah menyiapkan strategi. Itulah mengapa kemudian kepada Yosua Tuhan memberikan strategi yang aneh begitu ya, yaitu keliling saja, kelilingin. Lu nggak perang, nggak lempar tombak, nggak mengasah golok, kelilingin saja. Dan itu strategi yang tidak pernah terpikirkan di jenderal manapun di dunia ini. Tidak ada strateginya ngelilingin kota dan nyanyi, saudara ya. Yang ada cuma ya ditimpuk sama kota itu dianggap gila, saudara ya. Ketika mengikuti Allah, strateginya memang tidak sama dengan manusia. Mungkin strateginya Anda harus berhenti sebentar, duduk diam dulu. Tapi waktu Anda diam, ada orang yang datang bertanya dan terjadi transaksi, diskusi, dan ternyata ada jalan Tuhan. Saya mengingat kisah ketika seorang yang buka usaha dan usahanya kemudian dihancurkan oleh saudaranya sendiri. Keuntungannya diambil, perusahaan juga diambil, akhirnya dia berlibur, saudara. Dia kecewa, dia marah, tertekan, sakit, tapi digerakkan, udahlah kamu liburan dulu, tenangkan hatimu. Nah, di tengah liburan dia ketemu pengusaha lain yang kemudian entah mengapa waktu bercakap-cakap terjadi chemistry dan dipercayakan kemudian modal untuk buka perusahaan baru, dan keuntungan dari perusahaan itu dalam waktu 1,5 tahun itu menutup kerugian yang dia alami. Cara Tuhan luar biasa. Dan saya juga mengikuti sepanjang pandemi ini cara Tuhan buat keluarga kami juga luar biasa. Bagaimana Tuhan cukupkan keuangan kami, bagaimana makanan anak-anak Tuhan sediakan. Ya masih bisa sempat jalan-jalan, atau ya kita sesekali keluar makan di restoran, tapi ternyata masih ada jalan Tuhan, masih ada pertolongan Tuhan. Strategi Tuhan tidak akan pernah kita ketahui, saudara ya. Sama sekali tidak mengerti. Yosua juga tidak tahu. Tapi remember, ingat janji Tuhan. Dia menyertai, dia menolong. Itulah mengapa tanggung jawab Anda dengan saya tidak hanya mengingat tentang janji Tuhan, perkatakan firman itu siang dengan malam, karena membangun pikiran ini loh. Ini peperangan terbesar kita di kepala kita, saudara ya. Kita kadang merasa pinter, hebat, atau mungkin merasa bodoh, kalah, tidak bisa. Perangannya di sini. Padahal besok kita tidak tahu. Ada seorang ibu yang chat kepada saya, bagaimana Pak ya supaya saya bisa tidur tenang. Saya selalu mikir yang lebih terus begitu. Nanti anak saya mau ke Jepang, gimana itu, terus mikir. Bu, boleh berpikir, tapi sebatas yang kita sanggup. Lebih dari itu punyanya Tuhan, percayakan kepada Tuhan. Saya pun pernah mengalami di awal pandemi merasa khawatir, sebenarnya bisa dilewati, cukup gak dananya? Ternyata semua Tuhan cukupkan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan. Dan banyak kesaksian sahabat-sahabat yang mengatakan hal yang sama. Artinya, ikuti strategi Tuhan. Yosua ikuti strategi Tuhan dan caranya luar biasa. Tapi diingatkan, kalau Anda perhatikan di bagian akhir dari kitab Yosua, orang Israel mulai lupa bahwa Tuhan, mulai fokusnya salah kepada kekayaan, keuntungan diri sendiri, yang penting rumah saya, yang penting kebanggaan saya, sehingga melupakan menolong orang lain, melupakan rumah Tuhan, melupakan pelayanan, melupakan bagian untuk korban, semuanya lupa, bahkan mulai tidak mengingat Tuhan. Dan Yosua mengingatkan kembali, ingat, sehingga dia memutuskan, tapi aku dan isi rumahku tetap menyembah Dia. Bapak Ibu, ayo bangun hubungan dengan Tuhan, pemilik masa depan, pemilik kehidupan yang terbaik.
Mari kita bangun hidup ini dengan mengingat bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Dan masa depan kita itu sudah jadi masa lalunya Allah. Yang artinya Tuhan tahu cara menolong. Itulah mengapa dia berkata bahwa rancanganku, rancangan masa depan cerah penuh pengharapan. Rancanganku. Karena kenapa? Masa depanmu itu masa lalunya Allah. Jadi dia sudah tahu bagaimana menolong kehidupan Anda dengan saya. Nah, Pak Rick Warren mengatakan kata-kata yang luar biasa ini, saudara ya. Kita belajar akan iman melalui apa? Ujian. Pengharapan melalui kegelapan. Kesabaran melalui penundaan. Sekali lagi, kita belajar akan iman melalui ujian. Kita belajar pengharapan melalui kegelapan sehingga kita berharap ada terang. Tapi juga kita belajar kesabaran melalui penundaan. Menunggu janji Tuhan. Pertolongan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami dalam kehidupan ini. Tetapi kalau Anda diberikan hidup hari ini, ayo bangun kehidupan ini bersama dengan Tuhan dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Dan saya percaya ketika kita membangunnya bersama dengan Tuhan, ada kemuliaan, kasih, dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah turun bagi Anda dengan saya. Nah, izinkan hari ini saya berdoa bagi setiap saudara yang sedang membangun hidup ini. Mari sekali lagi, kita semuanya menjadi orang-orang yang memiliki rekomitmen. Komitmen yang pernah ada itu yang mungkin mulai hilang karena pandemi. Mari kita bangkitkan kembali. Mari kita mulai refokus kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan rencana Tuhan, hal-hal yang memiliki nilai terbaik dalam hidup ini. Tapi juga mengingat, remember, bahwa Anda tidak pernah sendirian. Anda disertai oleh Tuhan. Allah pemilik alam semesta, pencipta langit dengan bumi, dan yang memberikan nafas kehidupan, kesembuhan buat saudara dengan saya. Ingat, kita disertai oleh Tuhan. Tetapi, jangan menyimpang kiri atau ke kanan, perkatakan firman. Tiap hari perkatakan firman. Karena firman nyantol di kepala kita, menjadi percaya, kemudian menjadi kita lakukan, jadi kebiasaan, akhirnya value. Karakter kita berubah. Dan iman kita bertumbuh. Bahwa Allah menolong tepat pada waktu. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa bagi umat-Mu yang menikmati perkataan firman hari ini. Tuhan kuatkan, Tuhan jamah, Tuhan lindungi. Tuhan Engkau yang akan memakai setiap mereka melewati perjuangan kehidupan. Tanah-tanah yang mereka harus kalahkan dan injak kemudian menjadi milik mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkemenangan. Engkau memiliki kekuatan yang baru. Engkau berjalan dengan Tuhan, tidak dengan ketakutan, tapi dengan keberanian. Karena Engkau mengingat tangan Tuhan yang perkasa. Gada dan tongkat Tuhan menyertai kehidupanmu. Mungkin kau mengalami sakit, aku berdoa kesembuhan turun. Mungkin kau sedang berdoa buat seorang anak, aku berdoa kandunganmu diberkati. Kau sedang berdoa buat pekerjaanmu, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, promosi dari Tuhan turun di sana. Mungkin kau sedang berdoa buat usaha barumu, toko yang baru yang sedang kau buat. Aku berdoa tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan turun ke atasmu. Kau yang mungkin punya toko lama, kau sudah punya usaha yang lama ingin berkembang, dan kau mulai belajar untuk online. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kecerdasan, hikmat, kreativitas turun atas kehidupanmu, karena engkau diciptakan Tuhan sempurna. Dan engkau para pelayan Tuhan, kau akan setia, kau akan kuat, kau akan terus mengasihi Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Tuhan berlimpah-limpah turun atas kehidupanmu. Dan terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, tetap setia berjalan dengan Tuhan yang ajaib, yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah dikenyangkan, dipuaskan melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Kiranya firman itu memberikan kekuatan, memberikan dorongan semangat, dan menumbuhkan iman kita. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari sama-sama kita perkatakan pengertian dari Pentakosta ketiga. Kita akan ucapkan bersama-sama. 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita bersama-sama arahkan hati kita. Kita mau angkat kedua tangan kita kepada Tuhan untuk terima berkat dari Tuhan. Umat yang dikasihi Allah, saat ini terimalah berkat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita, kekuatan perlindungan yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan iman kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.